Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hatni dengan NIM 203190009, kelas 4A, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dianisa Istofa, SPD MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Ada 3 teknik dalam pengumpulan data. Yang pertama wawancara, yang kedua kuesioner, dan yang ketiga observasi. Yang pertama wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, Zoom meeting, atau Skype. Ada 2 jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan. Pedoman wawancara dalam proses wawancara terstruktur sangat penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara, sehingga dalam hal ini peneliti dapat memodifikasi proses wawancara sesuai situasi dan kondisi sehingga lebih fleksibel. Ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, memastikan tujuan penelitian. Yang kedua, menentukan subjek kajian. Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik. Yang keempat, mendapatkan informasi atau data yang tepat. Dan yang kelima, teknik merekam informasi. Ada beberapa etika dalam wawancara. Yang pertama, memperkenalkan diri. Yang kedua, peneliti harus sopan dan sabar. Yang ketiga, menghormati jawaban responden. Dan yang keempat, bersifat jujur walaupun menghadapi kesulitan dalam penelitian. Nah, informasi yang baik itu setidaknya harus memenuhi unsur 5W tambah 1H, yaitu what apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Pertanyaan yang diberikan merupakan pertanyaan yang diperlukan untuk penelitian. Perlu diketahui bahwa kuesioner harus diuji terlebih dahulu untuk mengetahui jika pertanyaan-pertanyaan yang dimasukkan dapat digunakan sebagai alat ukur yang valid. Jenis-jenis angket atau kuesioner. Yang pertama, angket terbuka, yaitu angket yang memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban secara bebas dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Yang kedua, angket tertutup, yaitu angket yang jawabannya telah disediakan, responden tinggal memilih jawaban yang sesuai. Yang ketiga, angket semi terbuka, yaitu angket yang pertanyaan dan pernyataan memberikan kebebasan kepada respondennya untuk memberikan jawaban dan pendapat. Yang keempat, angket langsung. Responden yang ditanya mengenai dirinya, pengalamannya, keyakinannya, atau diminta untuk menceritakan tentang dirinya. Yang kelima, angket tidak langsung, yaitu responden diminta untuk memberikan jawaban tentang orang lain.
Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat angket. Yang pertama, pertanyaan harus mudah dipahami. Yang kedua, pertanyaan harus berhubungan dengan topik permasalahan. Yang ketiga, pertanyaan harus menarik sehingga responden merasa senang untuk menjawabnya. Yang keempat, jawaban responden diusahakan harus bisa konsisten dari awal sampai akhir. Dan yang kelima, jawaban yang diberikan harus beragam atau variatif agar responden tidak bosan. Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu observasi. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera, kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. Di sini observasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama observasi partisipasi, yang kedua observasi sistematis, dan yang ketiga observasi eksperimental. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe.